Hasil jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas pada Januari menunjukkan elektabilitas Partai Nasdem meningkat dari 4,3% menjadi 7,3%. Menurut tim Litbang Kompas, kenaikan tingkat keterpilihan Partai Nasdem merupakan efek ekor jas yang didapat setelah deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Hal ini dituliskan tim Litbang Kompas dikutip dari kompas.id pada Selasa 21 Februari 2023. Litbang Kompas menyebutkan pertambahan elektabilitas sebesar 3% yang diperoleh Nasdem belum pernah terjadi sejak survei dilakukan. Elektabilitas partai politik yang dipimpin Surya Paloh itu sebelumnya berfluktuasi landai di kisaran 2 hingga 4%. Lebih lanjut, Litbang Kompas menuliskan langkah Nasdem dalam pencalonan Anies sebagai bakal calon presiden telah cukup berhasil mengkonsolidasi simpatisan Anies yang tersebar di sejumlah parpol. Dituliskan juga pada Oktober 2022, proporsi responden pemilih Anies di Nasdem hanya 4,6%, kini melonjak menjadi 22,6%. Keberhasilan Nasdem itu lantas mengakibatkan menurunnya elektabilitas parpol lain yang menjadi basis pemilih Anies termasuk Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, yang juga telah menyatakan dukungan kepada Anies. Dalam survei ini, elektabilitas Partai Demokrat tercatat turun 5,3 poin dari 14% pada Oktober 2022 menjadi 8,7%. Sementara proporsi responden pemilih Anies di Demokrat juga turun dari 18,9% pada Oktober 2022 menjadi 11,3% pada Januari 2023. Artinya ada selisih 7,6% pemilih Demokrat yang juga memilih Anies Baswedan kini hengkang dari memilih Demokrat. Situasi serupa dialami PKS yang elektabilitasnya turun dari 6,3% menjadi 4,8%. Proporsi responden PKS pemilih Anies juga turun dari 19,9% menjadi 17,6%. Adapun berikut urutan 10 besar tingkat elektabilitas partai politik berdasarkan jajak pendapat Litbang Kompas pada Januari 2023, yakni PDIP 22,9%, Partai Gerindra 14,3%, Partai Golkar 9%, Partai Demokrat 8,7%, Partai Nasdem 7,3%, PKB 6,1%, PKS 4,8%, Perindo 4,1%, P3 2,3%, dan PAN 1,6%. Jajak pendapat ini berlangsung pada 25 Januari hingga 4 Februari 2023. Diikuti oleh 1.202 responden yang diambil dari 38 provinsi di Indonesia. Survei berlangsung melalui wawancara tatap muka, sedangkan sampel dipilih secara acak menggunakan sistematis bertingkat. Menggunakan metode itu memiliki kepercayaan publik 95% dengan margin of error lebih kurang 2,83%. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.